Shalom Bapak Saudara, selamat malam semuanya. Para pendengar Kingdom and Wealth dimanapun Anda berada saat ini, senang sekali boleh bersama-sama dengan Anda dalam program pada malam ini. Hari ini saya percaya Tuhan berikan kepada kita satu pesan untuk mempersiapkan kita untuk masuk ke dalam satu musim yang sangat dahsyat, musim yang sangat luar biasa. Yang hari ini kita tahu, kita baru saja kita masuk ke dalam hari raya Paskah. Tetapi ada sesuatu yang sangat luar biasa yang Tuhan mau kerjakan 50 hari setelah Paskah, yaitu Pentakosta. Saya mau bilang sama saudara, hari ini ada pesan yang Tuhan mau sampaikan buat Anda dan saya malam ini. Dan saya berdoa biarkan apa yang saya sampaikan boleh menjadi berkat bagi Anda pada malam ini. Sebelum saya memulai akan menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya, mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur, terima kasih atas malam ini Tuhan. Ini malam yang Kau jadikan bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur kalau malam ini Tuhan kami boleh mendengar akan pesan ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau punya rencana yang dahsyat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau punya sesuatu yang dahsyat di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Berbicaralah, sebab hamba-Mu akan menyampaikan akan isi hati-Mu, menyampaikan akan pesan-Mu Tuhan. Kami berikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Sebelum saya menyampaikan akan isi hati Tuhan, saya menyapa buat teman-teman yang baru saja bergabung di dalam prophetic channel kami. Dan pastikan Anda, jika diberkati melalui akan pesan ini, Anda bisa like, share, dan subscribe. Dan Anda ajak untuk teman-teman Anda untuk mensubscribe akan program kami. Karena ketika Anda mensubscribe akan program kami, Anda akan menerima notifikasi premier perdana daripada acara-acara kami. Sehingga kadang-kadang kami tidak sempat untuk mengirimkan akan broadcast kepada teman-teman pendengar Kingdom and Wealth. Tetapi melalui Anda subscribe akan channel kami, Anda akan menerima notifikasi secara otomatis daripada YouTube channel. Dan saya percaya ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau sampaikan buat kita, untuk mempersiapkan kita untuk masuk ke dalam satu masa Pentakosta yang dahsyat. Saya katakan buat saudara, kita akan masuk ke dalam satu masa Pentakosta yang dahsyat. Di dalam alam roh, kalau kita bisa melihat Tuhan sedang mempersiapkan akan pasukan malaikatnya. Anda tahu kenapa setan, kenapa kuasa-kuasa kegelapan tidak pernah suka untuk kita boleh beribadah, kita untuk boleh punya kebebasan. Dan dia mengirim pandemi, dia membuat ketakutan kepada setiap kita. Tapi saya punya berita satu hal pada saudara. Kemarin saya baru mendengar kesaksian beberapa hamba Tuhan pendeta yang cukup punya nama, dan mereka mengalami akan yang namanya COVID-19, tapi mereka disembuhkan total oleh Tuhan Yesus. Mereka mendapatkan surat menyatakan bahwa sudah sembuh total. Di situ saya percaya satu hal Bapak Saudara. Tuhan dalam segala sesuatu mengizinkan. Artinya, kalau kita mendengar beberapa waktu yang lalu, ada hamba Tuhan, mereka bahkan udah berbahasa roh. Dan ada banyak bertanya pada saya, kenapa mereka berbahasa roh kok mereka kena COVID dan kemudian mereka meninggal? Apakah Tuhan tidak bisa menyembuhkan? Saya ingat ada satu perkataan dari mentor saya, dan itu sangat membekas dalam hati saya. Jangan takut dengan COVID-19, jangan takut dengan sakit penyakit, jangan takut dengan kematian, saudara. Tapi takutlah ketika namamu tidak terdaftar dalam kerajaan sorga ketika engkau dipanggil oleh Tuhan pulang. Dan saya mau bilang sama saudara satu hal. Kematian itu misteri, saudara. Tapi buat orang-orang
yang mereka sudah mempersiapkan dirinya. Dan mereka mengerti kemana mereka akan pergi. Mereka tidak akan takut kematian. Karena mereka tahu kematian justru akan membuat satu kehidupan kekal bagi hidup mereka. Dan saya mau bilang sama saudara pada malam ini, sesuatu yang dahsyat akan terjadi Pentakosta 2020, saudara. Sesuatu yang dahsyat akan terjadi Pentakosta tahun 2020, saudara. Dan saya mau kata buat saudara, saya bisa merasakan saya sedang mempersiapkan untuk pribadi saya. Saya lebih banyak untuk hari-hari ini membaca buku-buku yang diurapi, firman Tuhan, penyembahan, memberikan waktu lebih banyak lagi dengan Tuhan. Dan saya mau belajar terus taat dengan Tuhan apa yang Tuhan perintahkan kepada saya. Karena saya berkata saudara, Pentakosta 2020 saya katakan adalah awal daripada momentum lawatan Tuhan akan melanda seluruh dunia. Sekali lagi, Pentakosta 2020 akan menjadi awal daripada lawatan Tuhan akan melanda seluruh dunia. Saudara, saya mau bilang sama saudara hari-hari ini, pisahkan dirimu daripada setiap pengejek-pengejek. Pisahkan dirimu daripada setiap orang yang suka menggosip, yang suka mengata-ngatain satu sama lain, yang suka mengkritik satu sama lain. Saya bilang sama saudara sekali lagi, saya sudah mewarning, saya sudah berkali-kali, bahkan beberapa bulan yang lalu Anda bisa dengarkan YouTube saya. Saya seperti kayak diingatkan Tuhan, buat saya pribadi. Tuhan ingatkan pada saya bahwa jagalah perkataanmu. Karena ketika perkataan kita ini tidak dijaga, saudara, yang keluar adalah kerusakan dan membuat yang namanya orang satu sama lain bisa terlukai, bisa membuat perpecahan, dan setan diuntungkan. Apalagi pada masa-masa seperti ini, saudara. Saya mau bilang sama saudara, ada firman Tuhan yang saya selalu berulang-ulang mengatakan kepada saudara. Hari ini saya bilang sama saudara, ketika kita pulang di hadapan Tuhan, firman Tuhan katakan setiap perkataan yang sia-sia itu akan dipertanggungjawabkan di hari penghakiman, saudara. Hari ini saudara mungkin tidak takut akan Tuhan. Hari ini saudara mungkin mengatakan bahwa perkataan daripada Pak Joel itu mengada-ngada. Nggak masalah buat saya, saudara. Yang penting saya sudah memperingatkan apa yang saya merasa sangat kuat sekali. Pertama, Tuhan memperingatkan dalam hati saya, dalam hidup saya, untuk menjaga bibir saya, menjaga perkataan saya, kepada setiap ucapan yang menipu, kepada setiap ucapan dusta, kepada setiap ucapan yang dolak-dalik, kepada setiap ucapan yang mendiskreditkan atau yang menghancurkan satu sama lain, yang membuat perpecahan satu sama lain. Karena saya tidak pernah tahu, kita tidak pernah tahu kapan kita pulang, saudara. Tapi saya mau bilang sama saudara, Anda tidak akan pulang ketika Tuhan mengerti bahwa saudara dan saya memiliki satu tujuan yang dahsyat. Di hari-hari ini, saudara dan saya punya kerinduan untuk dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi saat ketika lawatan Tuhan terjadi. Ketika lawatan Tuhan terjadi, ketika Pentakosta itu tahun 2020 akan menjadi satu Pentakosta yang dahsyat. Pentakosta yang pertama di loteng Yerusalem. Saudara tahu hari itu murid-murid berkumpul. Mereka menanti-nantikan turunnya Roh Kudus. Dan mereka berbicara bahasa baru. Tiba-tiba kuasa Tuhan menaungi rasul-rasul. Petrus yang pengecut, yang penakut, dia bisa berbicara. Dan untuk pertama kalinya 3.000 orang diselamatkan. Apakah Petrus tidak menghadapi pencibir? Apakah Petrus tidak menghadapi orang-orang yang ingin menghancurkan dia, untuk ingin menjatuhkan dia, untuk membunuh dia? Tapi saya mau bilang sama saudara, kuasa Pentakosta, api Pentakosta akan membuat kita punya keberanian yang kudus, saudara. Saudara dan saya menanti-nanti Tuhan. Saudara dan saya hari-hari menanti-nanti Tuhan. Makanya Tuhan taruh dalam hati saya untuk membuat live berikutnya di tanggal 30 April, saudara. Dan yang saya paling kaget adalah Nabi Tuhan, Nabiah Tuhan dari seluruh dunia, seperti Cindy Jacob, Chuck Pierce, kemudian Rick Springer, kemudian Rick Ridings, hamba Tuhan Bill Hammond, hamba Tuhan yang mereka sudah dibuktikan dan mereka menjadi penasihat-penasihat bukan hanya untuk orang-orang biasa, tetapi dari presiden, bahkan orang-orang pemerintah mendengarkan mereka. Ternyata mereka mendapat pesan yang sama, 30 April. Dan saya mau bilang sama saudara, saya tidak tahu apa yang terjadi pada 30 April. Tapi yang saya tahu satu hal,
Tuhan mempersiapkan kita, saudara, untuk masuk di bulan Mei dan awal Mei, saudara, menuju ke tanggal 31 Mei, saudara. 31 Mei adalah Pentakosta, saudara. Dan saya mau bilang sama saudara, itu adalah sesuatu yang dahsyat. Dan saya percaya tidak kebetulan, itu pas di akhir bulan juga daripada Mei, saudara. 31 Mei. Saya bilang sama saudara satu hal. Hari-hari ini apa yang harus engkau lakukan buat Kingdom and Well Community? Saya bilang sekali lagi demi kasih Tuhan. Tuhan mengingatkan saya untuk menjaga bibir dan perkataan kita dalam waktu 50 hari ke depan ini, saudara. Karena apa? Karena ketika Tuhan menjamah bibir kita seperti Yesaya, saudara. Saudara, mungkin saudara akan, ketika Tuhan mau pakai saudara dan saya besar, pasti ada rival, saudara. Dan rival itu akan membuat supaya saudara tergoda untuk saudara memaki, untuk saudara mengata-ngatai seseorang, untuk saudara mengeritik seseorang. Dan dengar baik-baik, Tuhan kita adalah Tuhan roh. Ketika dia mau memberi kepada kita promosi, dia akan melihat bagaimana kita ketika kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Saya mau bilang sama saudara, ada kabar baiknya, saudara. Banyak teman-teman yang mengatakan, Pak, live-nya terlalu malam, jam 10 malam, jam 10 malam. Tapi kali ini, saudara, ketika saya berdoa, dan ternyata ketika saya berdoa, saya kaget, ternyata pada tanggal yang sama nantinya, ya, itu ada 2 live spesial dari hamba Tuhan di seluruh dunia pada tanggal yang bersamaan. Saya waktu itu tidak tahu, saya hanya pengen untuk mengganti dari jam 10 tiba-tiba ke jam 8 malam. Jadi live kita nanti tanggal 30 April, hari Kamis, itu jam 8 malam WIB, saudara. Ya, jadi nggak terlalu malam, saudara. 8 malam WIB. Kemudian kalau WITA 9 malam, kalau WIT 10 malam. Ya. Tapi ini hanya satu kali ini aja, ya. Karena kita akan, kalau secara teratur kita akan jam 10 malam. Memang Tuhan taruh dalam hati seperti itu, saudara. Kita punya visi untuk kita berjaga-jaga. Kita berdoa untuk teman-teman yang mungkin mereka lagi sudah mau beristirahat. Kita bersama-sama, kita memberikan waktu kita bayar harga untuk kita boleh berdoa bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan pesan Tuhan. Dan yang luar biasa ternyata setelah jam 8 malam, waktu saya setelah buat advertising untuk acara Miracle Prayer Preparing Pentecost. Jadi temanya adalah Preparing Pentecost, mempersiapkan kita masuk dalam Pentakosta di tahun 2020 ini, saudara. Dan Tuhan memberi saya pesan yang jelas tentang itu, mempersiapkan untuk Pentakosta tahun 2020 ini. Dan saya percaya pada saat ketika live ada banyak hal yang dahsyat terjadi dan ada pesan yang Tuhan mau sampaikan. Ajak teman-teman Anda, keluarga Anda, rekan-rekan Anda, mereka lapar dan haus yang selama ini mereka mengatakan menanti-nantikan. Ini waktunya, saudara. Dan kalau kita nggak sempat untuk kita membroadcast, saudara, ketika saudara udah subscribe dan dari sekarang saudara mengajak teman-teman Anda, rekan Anda, keluarga Anda untuk subscribe akan channel kami, maka secara otomatis ketika jam 8 malam nanti, bahkan sebelum kami membroadcast, kadang-kadang mereka masuk orang-orang baru masuk, kita nggak sempat. Tapi ketika mereka udah subscribe, saudara, mereka akan mendapatkan notifikasi premier daripada channel-channel kami yang terbaru, saudara. Termasuk di acara live prayer Pentecost, untuk preparing Pentecost ini. Dan ternyata jam 10 malam, saudara, hamba-hamba Tuhan seperti Cindy Jacob dan nabi-nabi Tuhan yang diurapi oleh Tuhan itu mengadakan live juga, saudara. Dan ternyata jam 2 pagi, saudara, itu ada juga yang namanya perjamuan kudus secara seluruh dunia, saudara. 30 April juga. Tidak saling janjian, tetapi bisa seperti kayak terkonek seperti itu. Saya percaya, saudara, kalau saudara yang bisa bahasa Inggris, saudara ikut sama saya, saudara.
Nggak apa-apa, satu hari itu saudara, kita mendengarkan firman Tuhan katakan. Ngapain kita mendengarkan hal-hal yang sia-sia? Ngapain kita mendengarkan hal-hal yang negatif? Dengarkan blueprintnya pesan-pesan Tuhan daripada hamba-hamba Tuhan yang diurapi, yang udah terbukti akan pengurapannya saudara. Yang sudah terbukti akan kenabiannya. Anda mendengarkan kata-kata yang Anda tidak tahu siapa sumbernya, siapa jelasnya. Dan Anda bisa terpancing, Anda tidak pernah sadar setan memakai itu saudara. Tapi Tuhan mengatakan ini waktunya Pentakosta yang dahsyat ini. Tuhan memakai, artinya apa? Kalau dikatakan lidah api saudara. Kalau dikatakan hari itu saudara, Kisah Rasul 2 saudara, lidah api itu turun saudara. Lidah api, lidah tang saudara. Dan saya percaya lidah kita saudara akan dibakar dengan api Tuhan. Dan Tuhan mempersiapkan kita. Dan karena itu tanggal 30 April kita punya 3 session sebenarnya saudara. Kita punya 3 session. Nanti link kalau orang yang bisa ngerti bahasa Inggris ya, nanti saya akan berikan ya pada Anda ya. Tapi kalau yang Anda paling penting adalah bersama-sama, kita bersama-sama ya. Tanggal 30 April jam 8 malam saudara. Jam 8 malam. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Dan setelah itu kita akan mengadakan pengurapan minyak saudara. Di rumah Anda masing-masing Anda bisa sediakan yang namanya kalau Anda misalkan susah untuk mencari perjamuan kudus, tapi masih ada waktu 5 hari, saudara bisa pesan online. Tapi kalau misalnya agak susah ya, Anda bisa menggunakan yang namanya sirup merah dan menggunakan yang namanya roti. Ada teman saya, saudara, teman saya, kebetulan hamba Tuhan juga, dia bersaksi, dia mengatakan setelah dia berpuasa, waktu itu dia kena COVID, saudara, ya, dan kemudian harus mengasingkan diri dong ya dari keluarganya, dari semuanya, dan benar-benar diperhatikan oleh dinas kesehatan, pemerintah, dipantau sampai keluar surat yang mengatakan benar-benar bebas, tidak ada lagi virus dan bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Beliau saat itu saudara ditaruh dalam hati sama Tuhan untuk apa? Puasa saudara. Puasa, bayangkan. Dan menghargai yang namanya kuasa perjamuan kudus saudara. Saya percaya saudara, ketika kita membuat perjamuan kudus di tanggal 30 April nanti saudara, percaya, kita mengingat saudara, bagaimana korban darah Tuhan. Dan korban darah Tuhan di tanggal 30 April kita akan deklarasikan sama-sama. Ayo ajak teman-teman saudara. Kita biasanya selesai daripada acara, biasanya kita persiapkan hanya berapa hari aja ya. Kemudian ketika selesai daripada acara, itu kurang lebih sekitar hampir 2.000 orang. Mereka menonton akan video kami dalam waktu 2 jam secara live saudara ya. Tapi saya percaya di tanggal 30 April ini, ayo kita sama-sama lebih banyak lagi saudara. Kita bawa lebih banyak jiwa lagi saudara. Supaya mereka menjadi saksi-saksi Kristus. Saya bilang sama saudara hari ini waktunya untuk Tuhan mengurapi akan semua panca indera kita. Terutama mata saudara, dan mulut dan telinga. Mata, mulut, telinga. Kalau mata, mulut, telinga saudara diurapi saudara, hati saudara secara otomatis akan terjaga. Karena kalau saudara udah lihat mata, keinginan mata, dosa jatuh. Lihat mata, berita negatif, kena hati, jatuh. Mata lihat sesuatu yang gak enak, emosi, hati kena. Makanya firman Tuhan kata, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Demikian juga dengan yang namanya mulut. Mulut biasanya apa? Membalas saudara, menggosip saudara, nyinyir saudara. Saudara mau bilang sama saudara hari ini, Tuhan sedang mempersiapkan akan generasi yang ketika mereka menjaga perkataan mulut mereka, ketika Tuhan suruh sampaikan saudara. Tapi ketika saudara tidak menyampaikan, walaupun saudara dihina, walaupun saudara diejek, belajar seperti Yesus saudara. Yesus ditampar, Yesus dimahkotai duri, Yesus dihina, Yesus dicambuk dengan cambuk yang mengerikan. Dia dipukulin sampai akan disalib.
dia sebagai 100% manusia belajar mengajar kepada setiap kita untuk menjaga perkataannya, bahkan sampai ketika dia di titik darah penghabisan. Dia mengatakan, Bapa ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kata pengampunan itu menghancurkan pekerjaan setan, saudara. Menghancurkan pekerjaan iblis. Masa yang dinanti-nantikanlah Pentakosta, saudara. Setan tahu di Yerusalem akan dibuat Pentakosta besar-besaran untuk kita masuk ke dalam satu masa momentum, yaitu Pentakosta ketiga. Pertama, Pentakosta lawatan di Yerusalem. Yang kedua, Azusa Street. Ketika William Seymour, orang yang buta karena masalah wabah, tapi Tuhan jamah dan dia dipakai menjadi katalisator daripada Azusa Street, lawatan revival, kegeraan Roh Kudus. Dan 100 tahun kemudian dia mengatakan dalam nubuatannya, 100 tahun kemudian dari hari ini ada kegeraan yang lebih besar. Dan saya percaya ini yang disebut Pentakosta yang ketiga, saudara. Maka setan takut di 2020 dihancurkan dengan pandemi. Mau itu virus buatan manusia, mau itu virus alam, namanya itu tetap kejahatan, saudara, di hadapan Tuhan. Namanya itu tetap perbuatan setan, saudara. Tapi Tuhan bisa pakai untuk menjadi kebaikan dan pertobatan. Saudara, hari-hari ini percaya, pastikan saudara subscribe dengan 3 channel kami: Facebook, Instagram, dan YouTube. Karena tiba-tiba ketika Tuhan mengarahkan, saya bisa ada di Instagram kami, ya, yaitu Abraham Joel. Juga Facebook Abraham Joel 2, saudara, ya. Tapi yang utama yaitu YouTube, saudara. Saya percaya sesuatu yang dahsyat yang terjadi. 30 April, saudara, kita persiapkan sekaligus untuk kita masuk ke dalam yang namanya masa puasa 21 hari. Kemarin saya dibawa sama Tuhan awal Januari, kan gak tahu apa yang terjadi. Saya disuruh sama Tuhan puasa 40 hari. Tapi jemaat ikut sama-sama Kingdom and Well 21 hari mereka ikut. Saya sebelumnya tidak pernah melihat bagaimana orang dengan begitu mudah mereka dijamah, disembuhkan, terima lawatan Tuhan. Justru di live hari-hari ini, saudara, itu banyak sekali mereka mengalami mujizat Tuhan, lawatan Tuhan. Kita udah pasang di Instastory, ya, kita pasang akan di Instagram. Nanti kita akan pasang Facebook, saudara, di wall, ya. Saudara bisa lihat. Dan saya percaya satu hal. Kalau Tuhan mau bekerja, Tuhan gak mau dihentikan pekerjaannya. Tuhan gak mau dihina pekerjaannya. Karena dia adalah Tuhan yang masih membuat mujizat. Saya mau katakan buat saudara hari ini, Anda hari ini mungkin mengatakan bahwa Tuhan sudah tidak bisa membuat mujizat. Tuhan sudah tidak bisa memakai akan rasul dan nabinya. Tuhan gak bisa memakai utus-utusannya. Tuhan gak bisa memakai anak-anaknya untuk mereka dipakai oleh Tuhan jadi saluran seperti rasul-rasul untuk membangkitkan akan orang mati, akan mengusir setan, akan menyembuhkan orang sakit. Saudara, saya mau bilang sama saudara, setan sangat-sangat senang sekali kalau kita punya yang namanya paradigma yang seperti itu, dan kita mengikuti yang seperti itu. Karena saya mau bilang sama saudara satu hal. Yesus, firman Tuhan katakan, kemarin saya sudah sampaikan di live, saya ngajarin tentang 2 hal, tentang doa orang benar dan tentang wibawa dan otoritas orang benar. Dan banyak teman-teman bersaksi melalui WhatsApp, mereka sangat diberkati, mereka tiba-tiba dilanda dengan kuasa Tuhan. Tiba-tiba ada keluarganya yang mendengarkan saja rekamannya. Tiba-tiba dia ketika mengalami akan kerasukan kuasa gelap dilepaskan. Saya bilang, oh my God, saya percaya ini is the beginning. Ini adalah beginning, saudara. Dan saya berdoa supaya setiap saudara yang setia tekun mendengarkan akan program Kingdom and Well, saudara itu akan dipakai oleh Tuhan. Bahkan lebih besar dari saya. I don't care, no problem. Berarti tugas saya udah benar di hadapan Tuhan. Karena berarti saya menyalurkan apa yang Tuhan mau. Saudara, Injil itu adalah
sesuatu yang dahsyat. Karena Injil itu dimeterai oleh tanda darah daripada Kristus sendiri, daripada Tuhan Yesus sendiri. Dan saya mau bilang sama saudara, kita akan live tanggal 30 April. Tanggal 1 Mei sampai 21 Mei kita akan mengambil doa puasa selama 21 hari. Nanti saudara yang pasti ikut, kita akan jelaskan secara detailnya pelaksanaannya, beban-beban doanya semuanya. Tapi kalau saudara yang gak terbeban atau saudara mungkin susah, jangan paksakan. Dan pas tanggal 21 saudara, itu adalah hari kenaikan Isa Al-Masih. Dan saya percaya kita akan mengadakan live lagi. Dan tanggal 31-nya saudara, kita akan masuk yang namanya Pentakosta. Saudara, saya percaya satu hal. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hari-hari ini saudara, berapa miliar orang hari ini di seluruh dunia, dari segala kepercayaan, mereka minta kesembuhan, pemulihan terjadi di negara-negara mereka, di tanah-tanah mereka. Kita sebagai orang percaya, kita minta Yesus membuat mukjizat. Saudara, saya mau bilang sama saudara, setan ingin segera menyatakan dirinya untuk mengendalikan perdagangan di seluruh dunia. Tetapi saya mau bilang sama saudara, karena anak-anak Tuhan, karena gereja-gereja Tuhan, karena 5 jawatan, Rasul, Nabi, Penginjil, Gembala, Guru, mereka bersatu, mereka berdoa di dalam nama Yesus dari seluruh dunia. Saya percaya Tuhan akan bekerja membuat mukjizat, perkara dahsyat setelah hari-hari Pentakosta. Bukan artinya saya mengatakan bahwa COVID selesai atau gimana. Saya gak pernah mengatakan seperti itu. Tapi saya mau bilang sama saudara, ada orang yang akan dibedakan. Waktu saya mendengar ada beberapa hamba Tuhan, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Roh saya melonjak, seperti kayak Tuhan bilang, ini loh, mereka yang waktu-waktu yang lalu mereka udah melayani Tuhan, tapi tetap dipanggil oleh Tuhan. Saya percaya mereka ini adalah martir-martir yang luar biasa daripada Tuhan. Mereka udah menyelesaikan pekerjaannya sampai selesai. Tapi ternyata ada pendeta juga yang disembuhkan Tuhan. Karena saya percaya Tuhan mau bilang, pekerjaannya belum selesai. Justru akan melakukan pekerjaan yang dahsyat, pekerjaan yang besar, pekerjaan yang dahsyat ajaib. Dan ini waktunya Tuhan akan membangkitkan orang-orang biasa menjadi orang yang luar biasa pada hari-hari ini. Saudara, 50 hari setelah Paskah, saudara, itu adalah Pentakosta. Dan saya mau bilang sama saudara hari ini, pesan yang saya sampaikan hari ini untuk mempersiapkan saudara dan saya untuk masuk dalam Pentakosta 2020. Apapun dari ini sedang terjadi dalam hidupmu, saudara, bilang sama Tuhan, Tuhan, aku disiplin pikiranku, hatiku, aku disiplin pikiranku, hatiku. Aku percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan perkara-perkara mujizat. Mungkin kanan kiriku ngalamin apapun, tapi aku percaya itu tidak akan menimpa aku. Itu firman Tuhan. Daripada gerutu ngomel, ngelihat sosial media yang gak jelas,
ngomongin sesuatu yang bisa membuat ketakutan, kekhawatiran, buat perpecahan, buat panas hati, buat kepingin membalas. Lebih baik saudara perbaiki hidup kita dengan membalikan keadaan melalui perkataan kita, melalui mulut kita, saudara. Dan Roh Kudus yang luar biasa yang akan mengurapi mulut kita, yang akan mengurapi perkataan kita, karena dia tahu saudara dan saya bisa dipercaya oleh Tuhan dalam hari-hari ini. Saudara, nanti saudara baca ya, tapi saya mau tunjukkan pada saudara hanya kisi-kisinya aja yang saya merasakan Tuhan taruh dalam hati saya. Kisah Rasul 1, saudara. Hari itu dikatakan Roh Kudus dijanjikan, saudara. Nanti saudara baca. Dan dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-5, saudara, Yesus mengatakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Waktu rasul-rasul dibaptis dengan Roh Kudus, semua ketakutan, kegelisahan, semua perkara-perkara yang membuat mereka itu kompromi. Kalau saudara baca di Kisah Rasul 2, mereka berubah menjadi lain, saudara. Dan saya mau bilang sama saudara hari-hari ini, saudara saya hari ini sedang menanti akan janji Tuhan yang luar biasa, kuasa Tuhan yang akan dicurahkan atas setiap kita ketika kita masuk dalam satu kairos, di mana time-nya adalah Pentakosta 2020. Dan untuk pertama kalinya, dan gak tahu tahun depan, kita berharap tidak seperti ini lagi, tapi untuk pertama kalinya, saudara, mungkin sepanjang sejarah kehidupan kita, saudara, baru kali ini kita bisa merayakan akan yang namanya perjamuan kudus di rumah-rumah. Seperti dalam murid-murid, mereka melakukan dalam kitab Kisah Para Rasul. Mereka mengambil akan perjamuan kudus di tempat mereka masing-masing. Mereka mengucap syukur, tapi mereka unity, mereka bersatu. Dan mukjizat-mukjizat terjadi, pelipat gandaan terjadi. Jumlah yang diselamatkan bertambah karena mereka sehati sepakat. Salah satu yang Tuhan bicara buat saya, saudara tahu, hari-hari ini tidak ada orang yang bisa memegahkan diri. Bukan ini persis seperti penglihatan yang saya terima tanggal 12 Februari. Yang saya coba pasang di Instagram, di Facebook. 12 Februari. Saya melihat ada angin yang kencang seperti tornado. Bah! Itu menara yang sangat kuat, itu roboh, hancur. Semua sekarang gak bisa memegahkan dirinya. Ada hal yang kecil, tidak terlihat, tapi yang mematikan, tiba-tiba melanda seluruh dunia. Gak bisa kelihatan. Anda bayangkan. Tapi saya mau bilang sama saudara, Tuhan punya waktunya. Tuhan punya waktu kebangkitan yang dahsyat. Saya mau bilang sama saudara, saudara saya akan dibedakan ketika saudara saya masuk dalam satu masa yang namanya Pentakosta tahun 2020 ini. Makanya orang-orang yang dekat, kemudian orang-orang yang ikut dengan kami dalam komunitas kami, saya gak pernah mengajarkan sesuatu yang berasal daripada apa yang Tuhan bukakan pada saya sendiri. Saya siap untuk di cross check. Saya siap untuk disamakan, diuji dengan orang-orang yang mereka punya karunia, punya yang namanya hikmat, punya panggilan yang sama, supaya saling meneguhkan. Makanya saya ajak teman-teman yang dekat, partner, kalau ada acara-acara di luar negeri, ya, mereka mendengarkan akan hamba-hamba Tuhan yang mereka diberikan karunia yang profetik, karunia kenabian,
Nah, saya mau katakan saudara, karunia kerasulan kenabian sampai sekarang saudara, itu masih ada karena Tuhan justru akan memulihkan segala sesuatu melalui 5 jawatan. Dalam kitab Efesus 4 ayat 11 dikatakan bahwa Tuhan akan memakai 5 jawatan ini. Tapi setan ketakutan dengan 5 jawatan itu bersatu, dipecah belah. Supaya jemaat, supaya orang percaya bingung. Tapi saya mau bilang sama saudara, ayo saudara, pakai perkataan kita untuk membangun satu sama lain. Pakai mulut kita, bukan untuk menghakimi, tapi pakai mulut kita untuk membalikan keadaan, baik buat diri sendiri maupun buat orang lain. Pakai mulut kita untuk memberkati. Pakai mulut kita untuk memuji satu sama lain. Pakai mulut kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Pakai mulut kita bukan untuk mengkritik, menjatuhkan. Anda boleh mengkritik, membangun, boleh. Tapi Tuhan tahu hatimu. Apakah engkau benar-benar mengkritik, membangun atau mengkritik, menjatuhkan? Karena saya percaya Tuhan mau pakai orang-orang yang bisa berjaga-jaga di perkataan dan mulutnya hari-hari ini. Wow. Saya amazing dengan apa yang Tuhan mau kerjakan pada hari-hari terakhir ini. Saudara, jika saudara hari ini ingin doakan, saudara ingin mengirimkan kesaksian, saudara kirimkan melalui WhatsApp di 085 8888 68700. Sekali lagi 085 8888 68700, dan kami akan berdoa buat Anda. Saudara, Kisah Rasul 1, judulnya Roh Kudus dijanjikan. Roh Kudus dijanjikan. Dan janji Tuhan Yesus bukan janji palsu. Janji Tuhan Yesus melalui darahnya yang sangat mahal. Supaya Roh Kudus yang dijanjikan itu turun. Saya baru melihat akan satu video pelepasan, saudara, di luar negeri. Itu pelepasan orang yang dirasuk, ya, yang udah sekian lamanya tuh dia itu dirasuk dengan yang namanya kuasa kegelapan, kuasa okultisme, saudara. Tapi perwujudannya itu dalam yang namanya Lucifer, saudara. Dan ngeri banget. Ngeri banget. Sampai Lucifernya tuh bilang, saya mau bunuh kamu. Dia bilang gitu, saudara. Dan kayak nantang gitu, saudara. Kayak nantang. Ya, saya pernah ngalamin itu sih. Saya pernah lihat itu gitu. Tapi saya waktu lihat lagi tuh kayak bilang, oh awesome Tuhan itu. Begitu ngomong, saya mau hancurkan kamu gitu, Lucifer katakan. Karena kamu yang selama ini merusak pekerjaan-pekerjaanku gini. Karena hamba Tuhan ini dipakai untuk pelepasan di seluruh dunia, luar biasa. Kamu rusak ini. Gak dipegangin, saudara. Kayak benar-benar mau tinju, saudara, mau pukul-pukulan, saudara. Cuma hamba Tuhan itu berkata, in the name of Jesus, I punch your power in the name of Jesus. Loose. Dia bilang, dalam nama Yesus aku ikat. Lepas kamu. Hancur kuasamu. Langsung sempoyongan sudah jatuh, saudara. Sampai akhirnya dilepaskan, saudara. Saya ngalamin itu beberapa kali. Saya berdoa buat orang-orang di pelepasan. Ketika sebelum saya dipanggil pakai sama Tuhan dalam penginjilan, saudara, saya banyak berdoa untuk pelepasan, saudara. Dan saya lihat pelepasan yang luar biasa. Dan saat itu saya kayak diingetin sama Tuhan. Kemarin saya bahas tentang wibawa dan otoritas ilahi. Nama Yesus itu, saudara. Nama Yesus itu nama yang paling ditakuti oleh setan, saudara. Nama Tuhan Yesus. Karena nama Dia itu membuktikan satu kisah yang setan pikir, Lucifer pikir, iblis pikir dia menang telak ketika Yesus disalibkan. Tapi ketika Yesus mengatakan, Bapa ampunilah mereka gak tahu apa yang mereka perbuat, dan Dia mengatakan sudah selesai.
Dan hari itu saudara, tanah terbelah. Gempa bumi saudara. Goncangan, alam bergoncang semuanya. Setan ingat saat ketika anak-anak Tuhan, orang percaya menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat, mereka memakai otoritas Tuhan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yeshua HaMashiach. Hancur itu kuasa setan saudara. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, kamu jangan bersuka cita kalau kamu melihat bahwa setan-setan itu akan takut dan mereka pergi. Karena mereka mengatakan, Guru, saya pakai kuasa, pakai namamu. Mereka ketakutan, mereka lari. Tapi dikatakan apa? Tapi bersukacitalah kalau namamu terdaftar di kerajaan sorga. Ini bicara apa saudara? Bicara karakter. That's why kenapa dalam Matius 7 dikatakan, bukan orang yang berseru Tuhan Tuhan. Mereka bisa mengusir setan, mereka bisa bernubuat. Tapi orang yang memakai kesempatan, atau mereka tidak tahu, mereka menggunakan akan firman itu untuk mengatakan, karunia nubuat gak ada, karunia ngusir setan gak ada. Justru itu adalah kamuflase setan. Saya mau bilang sama saudara, artinya Tuhan itu mau bilang apa? Bukan artinya orang yang punya karunia, kemudian mereka itu punya kesombongan, mereka mengatakan mereka itu bisa, mereka memakai kuasa nama Yesus seenaknya sendiri, kayak yang namanya anak-anak imam Skewa saudara. Mereka pakai nama Yesus loh, tapi mereka tidak menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat. Mereka tidak benar-benar, mereka hanya melihat seperti seolah-olah, dalam nama Yesus, wah rasul-rasul ini, wah Paulus ini bisa mengusir pakai dalam nama Yesus. Dia usir saudara. Akhirnya dia digagahi saudara. Dia ditelanjangi saudara oleh roh setan itu saudara. Dan dipermalukan. Tapi saya mau bilang sama saudara, kalau saudara menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat yang hidup, maka hak saudara dan saya ada sebagai ahli waris yang memiliki akan yang namanya otoritas dan wibawa ilahi di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara lihat ya, Matius 7 ayat yang ke-15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buah. Dari perbuatan, daripada perkataan. Nanti saudara bisa baca sendiri. Tapi firman Tuhan katakan ayat 20. Makanya di dalam Lukas 10 ayat 19 ayat 20 dikatakan, Tuhan telah memberi kuasa pada kita untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kekuatan menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan bagi kamu. Tapi bukan artinya saudara dan saya ini bersuka cita ketika setan-setan itu takluk dengan nama Yesus. Karena itu memang otomatis paket ketika saudara menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat. Tetapi bersuka citalah ketika namamu terdapat di kerajaan sorga. Termasuk orang-orang yang mulutnya pada hari-hari ini suka mengata-ngatain orang, memecah belah, menghancurkan satu sama lain. Kan kelihatan saudara. Saudara kalau punya pembedaan roh, saudara bisa kerasa yang ditulis itu adalah tulisan itu rasanya gimana gitu loh. Mau ngomong istilahnya bilang, oh ini kebenaran, ini kebenaran. Tuhan yang tahu hati, itu kebenaran atau bukan. Tapi ketika saudara udah tahu, saudara punya pembedaan roh, saudara bisa merasakan. Dan firman Tuhan katakan, dari buahnya lah kamu tahu. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7 ayat 20. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan sorga. Pas, persis Lukas 10 ayat 20 kan. Bukan setiap orang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan langsung dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukanlah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekali pembuat kejahatan. Tapi ini yang diambil. Dibilang istilah kalau ada hamba Tuhan jatuh, kalau hamba Tuhan istilahnya
masalah, langsung dikatakan nabi palsu. Saudara harus tahu identifikasi yang namanya nabi palsu dan bukan, saudara. Karena setiap kita tidak ada yang sempurna. Tapi saya mau bilang sama saudara hari ini, ketika saudara dan saya mengerti bahwa karakter Kristus itu seimbang dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, maka ketika saudara dan saya mengalami penderitaan, ketika saudara dan saya mengalami akan masalah, engkau mengalami yang namanya fitnah, engkau mengalami masalah yang membuat engkau salah, dan engkau harus membayar harganya, engkau harus dimasukkan dalam masa-masa yang gak enak, engkau harus dimasukkan dalam satu tempat yang tidak enak. Itu mendidik saudara dan saya supaya saudara dan saya ini punya keseimbangan karakter dan kuasa daripada Tuhan. Jadi kalau dikatakan dalam firman Tuhan dikatakan seperti ini, Yesus itu tahu. Ada orang-orang yang mereka itu hanya bermain kepada kuasanya Tuhan aja. Mereka hanya menyandarkan diri, ada yang mereka berpikir tapi dengan kesombongan mereka. Aku punya kuasa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, hanya kau. Tapi karakternya gak benar. Tuhan yang melihat hati, saudara. Yang paling penting adalah gini. Setiap kita gak ada yang sempurna, tetapi kita mau disempurnakan serupa seperti Kristus. Ketika Roh Kudus semakin kuat dalam diri kita, Dia akan menginsafkan diri kita akan kebenaran. Dia akan memberikan kepada kita mengerti apa yang kita lakukan ini salah atau enggak. Dia akan memberikan kepada kita tahu. Ketika Adam dan Hawa tahu semua pohon dalam taman ini kamu makan, tapi yang ini gak boleh loh ya. Ini gak boleh, pohon pengetahuan ini gak boleh, sama dimakan. Amin. Saudara, saya katakan buat saudara hari ini, Tuhan dahsyat dalam hidupmu, saudara. Tuhan dahsyat dalam hidup saudara dan saya. Saudara baca nanti Lukas 10 ayat 20. Persis seperti kayak Matius 7 tadi, saudara. Namun demikian jangan bersuka cita karena roh itu takluk padamu, tapi bersuka cita karena namamu ada terdaftar di kerajaan sorga. Nah, waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya, waktu di Samaria, saudara. Dan Yesus ditolak dengan murid-muridnya. Murid-muridnya marah, saudara. Dan waktu murid-muridnya marah, dia katakan, Guru, apakah kami perlu minta api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Bayangin. Pakai kuasanya. Pakai kuasa. Kuasa semaunya gue. Yesus menegur. Kalau bahasa aslinya sudah dikatakan, kamu sadar atau enggak sih? Kamu itu punya roh apa? Spirit apa yang ada pada kamu? Yesus udah dibelain sama rasul-rasul, dibelain sama murid-muridnya, karena dia diperlakukan gak hormat waktu di kampung itu. Dan murid-muridnya mengatakan, Tuhan, Engkau ini kan Tuhan. Kita minta ya supaya kuasa api turun dari langit untuk membinasakan mereka. Yesus menegur mereka, merebuke mereka. Karena apa? Yesus mengajar kepada muridnya, Yesus mengajar kepada kita tentang karakter Kristus. Sakit karakter Kristus, saudara. Mengampuni, rendah hati, gak gampang. Tapi itulah yang akan menghasilkan kuasa yang sebenarnya. Jangan heran kenapa ada hamba-hamba Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan dalam hari-hari akhir ini bahkan tanpa tumpang tangan, sehingga tidak ada orang lagi yang mengatakan bahwa itu nabi palsu, itu kuasa palsu. Mereka tidak tumpang tangan. Dan tiba-tiba orang disembuhkan. Bayangan rasul-rasul, sapu tangan, menyembuhkan. Saya percaya melalui live Tuhan akan membuat mujizat-mujizat. Tapi pasti ada setan yang akan memakai orang-orang yang ingin menghancurkan yang namanya pekerjaan Tuhan. Tapi kalau saudara, saya itu simpel sekali, saudara. Saya cuma bilang gini sama Tuhan. Tuhan, kalau saya memberitakan firman, saya memberitakan apa yang Tuhan mau. Kemudian ada orang yang mengatakan yang macam-macam. Katakan nabi palsu lah, nubuat palsu lah, atau gimana. Saya cuma bilang, Tuhan ampunilah mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Saya pernah seperti itu. Saya pernah ceritakan kisah saya kan.
Saya pernah mocking bahasa roh. Saya nggak percaya bahasa roh. Saya disamber sama Tuhan. Saya cuma bilang, kamu pernah gituin aku. Kamu pernah jamah aku. Jamah mereka Tuhan. Saya nggak ngomong binasakan mereka. Enggak saudara. Kalau saya ngomong seperti itu masuk neraka saya saudara. Saya sedang proses dan masuk neraka. Dan saya bilang, Tuhan, ampuni mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Buat mereka Tuhan, mereka ngalamin seperti yang pernah aku alamin 20 tahun yang lalu Tuhan. Ketika Engkau menjamah aku. Amin. Saudara, saya mau bilang sama saudara, yuk kita persiapkan diri kita. Jaga hati, perkataan, pikiran, tubuh, hidup kita dalam beberapa waktu ini. Sebelum kita masuk yang namanya doa puasa 21 hari dan masuk yang namanya masa Pentakosta. Akan dahsyat saudara. Amin. Saudara, Kisah Rasul 1. Satu rasul-rasul menanti-nanti saudara. Mereka menanti-nanti apa? Menanti-nanti yang dijanjikan. Mereka pengen tahu Roh Kudus. Dan kalau saudara baca hari itu, mereka menanti-nanti saudara. Dan akhirnya Kisah Rasul 2 masuk ke Pentakosta. Nanti tentang Pentakosta saya akan membahas lebih detail lagi pada saat ketika Pentakosta. Tapi ini sesuatu yang dahsyat saudara. Prepare. Kita masuk dalam masa yang besar. Masa-masa ini masa yang dibedakan. Artinya apa Pak? Artinya gini. Masa dimana Tuhan akan lihat kita dapat dipercaya setelah ini, setelah pandemi. Justru di masa krisis ada ketemu peluang yang hebat. Yang nanti Anda akan mengatakan, Pak terima kasih Engkau sudah menyampaikan. Saya bersyukur saudara 3 hari dari tanggal 19-21 ya. Yang terakhir kemarin saya menyampaikan pesan Tuhan. Yang terakhir 22-21 ya. Nah, hari itu kita berdoa untuk pemerintah, kita berdoa untuk Pak Jokowi. Ingat gak? Yang tentang hikmat dan otoritas. Yang 2 hari lalu ya. 2 hari 3 hari lalu. Hikmat dan otoritas wibawa Tuhan. Hari ini saya bersyukur. Saya percaya doa orang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasa. Saya percaya banyak orang berdoa. Tapi kita kalau diingatkan hari itu untuk berdoa tiba-tiba saudara. Saya percaya hari itu, saya gak tahu, who knows. Malaikat bekerja melalui apa yang kita doakan saudara. Nah, saya mendengar demo besar yang mau dilakukan untuk buruh-buruh karena Pak Jokowi. Saya percaya dapat hikmat daripada Tuhan. Loh saudara dengerin firman yang saya sampaikan tentang 5 tahun masa 5 tahun masa untuk Indonesia, gak salah, beberapa bulan yang lalu. Saya lihat presiden kita itu diberi sama Tuhan itu hikmat seperti Raja Salomo. Tahu ya, hikmat Raja Salomo yang dia dibawa ketemu dengan perempuan. Satunya adalah perempuan yang istilahnya mengakui itu anaknya. Bagaimana harus bersikap? Siapa ini yang ibunya sejati? Raja Salomo merenung, saya percaya dapat hikmat dari Tuhan. Dan dikatakan potong itu anak itu jadi 2. Yang satu bilang, oh ya udah ya, potong aja. Tapi yang ibu sebenarnya menjerit secara otomatis, jangan udah kamu kasih aja ke dia. Langsung tahu siapa ibunya. Dan sejak hikmat kecil yang dipunyai oleh Raja Salomo terus dipercaya sama Tuhan sampai Raja Salomo itu dibawa, dikatakan punya hikmat yang luar biasa. Tidak ada orang yang punya hikmat seperti Raja Salomo yang sesudah dan setelah ini dikatakan. Dan saya percaya Bapak Saudara, saya percaya Indonesia luar biasa dahsyatnya ke depan. Kita doakan dan kita berkati Indonesia. Saya bersyukur kemarin ada beberapa aparatur negara, orang pemerintahan WA kami dan mengatakan itu saya, itu kami, terima kasih. Saya bersyukur saya nambahin blueprint Tuhan, saya taat. Saya bukan egois dengan keluarga saya. Tapi saya mau berikan waktu 2 jam untuk menyampaikan blueprint Tuhan untuk Anda berdoa bersama-sama.
Saya percaya Tuhan perhitungkan. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus saja Tuhan hadir. Apalagi kemarin 1.800 orang, saudara. Waktu di live chatnya, itu karena YouTube-nya itu sering kali error ya hari-hari ini ya. Tulisannya ketulis hampir 600 orang. Tapi begitu langsung di recording, langsung 1.900, saudara. Hanya dalam waktu beberapa menit itu 1.900. Artinya nonton itu 1.900 orang kemarin, saudara. Nah, saya berdoa 1.900 orang itu akan dilawat Tuhan menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan membawa kegeraan Roh Kudus di kotamu, di pulaumu, di bangsamu. Dan itu adalah engkau. Engkau adalah pelaku yang dipakai oleh Tuhan. Saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan akan pakai engkau. Tuhan akan beri kepada engkau ide. Dan kita persiapkan Pentakosta di tahun 2020 dengan luar biasa. Tanggal 30 April kita akan bertemu di live hanya di YouTube channel kami di Abraham Joel. Pastikan sekarang udah subscribe, saudara. Dan juga bantu kami, dukung kami, saudara. Karena visi yang Tuhan berikan pada saya adalah bagaimana melalui akan udara kita bisa menyebarkan kabar pengharapan, kemenangan, dan pesan kenabian yang boleh didengar orang-orang di seluruh dunia. Sehingga boleh menjadi berkat. Dengan saudara memforward, dengan saudara mensubscribe atau mengajak teman-teman Anda untuk subscribe, saya percaya saudara sedang memenangkan jiwa, saudara sedang membawa banyak jiwa, lebih banyak jiwa lagi untuk datang, untuk mereka mendengarkan akan apa yang Tuhan mau dalam hari-hari ini. Kalau banyak orang diberkati melalui program ini, saya percaya Anda yang menjadi saluran berkat. Anda yang akan dibawa sama Tuhan untuk melihat kemenangan demi kemenangan. Waktu saya ketika sebelum dibawa Tuhan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan, untuk bisa bernubuat, untuk bisa berdoa, untuk mukjizat dan lain-lain, saya ngikutin internet, mengikuti video hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Saya ikutin, saya lihat, bertahun-tahun saya lihat, tiba-tiba tanpa sadar Spirit of God itu ketika bekerja dalam hidup saya, ketika dia sudah tahu ini adalah masa kedewasaan saya, tiba-tiba saya berdoa buat orang jamah sembuhkan, mukjizat terjadi, firman Tuhan disampaikan, orang mengatakan, oh saya sangat diberkati. Bukan karena saya, tapi saya percaya adalah hasil warisan karena apa yang saya dengarkan di tahun-tahun yang lalu, di waktu-waktu yang lalu. Sama seperti Anda, hari Anda mendengarkan saya, mendengar hamba Tuhan lain diurapi oleh Tuhan. Saya percaya Tuhan sedang mempersiapkan Anda. Amin. Saudara, firman sudah saya sampaikan. Kalau saudara ingin mengirimkan permohonan doa, saudara ingin bersaksi, ataupun saudara ingin menabur benih ketaatan, pertukaran Tuhan, ini waktu yang terbaik saudara untuk mempersiapkan kita untuk masuk ke dalam masa Pentakosta. Ikuti arahan Tuhan. Dan pastikan saudara dalam waktu-waktu kayak gini kita bisa memberkati hidup banyak orang, ya. Kami secara pribadi, ya, kami melihat banyak teman-teman yang mereka membutuhkan. Kami deliver saudara dari uang kami pribadi juga, ya. Kami berkati mereka. Setiap hari bertanya pada Tuhan. Bukan masalah jumlah saudara. Pokoknya setiap hari ada yang namanya benih yang ditabur. Entah itu ada tiba-tiba tukang, atau entah itu ada tiba-tiba akan cleaning service. Memberkati akan orang-orang dengan yang namanya nasi-nasi bungkus, kemudian juga dengan makanan-makanan yang layak, ataupun dengan yang namanya sembako. Wow, itu luar biasa sekali saudara. Ikuti arahan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih atas malam ini Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan akan isi hatimu. Dan pakai anak-anak-Mu Tuhan, persiapkan kami Tuhan untuk masuk ke dalam satu misi Pentakosta yang luar biasa di tahun 2020 ini Tuhan. Bahwa kami juga Tuhan, persiapkan kami Tuhan untuk roh jiwa tubuh kami masuk dalam masa 21 hari puasa di tanggal 1 sampai 21 Mei Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami juga berdoa untuk tanggal 30 April. Biarkan, pastikan Tuhan, internet teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, di negara-negara lain, tidak ada yang terganggu Tuhan. Biar kami boleh beribadah dan juga perjamuan kudus dan pengurapan minyak di tanggal 30 April Tuhan. Tidak ada gangguan Tuhan. Jam 8 malam mulai Tuhan. Terima kasih Bapa.
Saya percaya pelayanan malaikatmu dari sekarang udah bekerja dan boleh menjadi satu berkat untuk setiap kami yang sudah diberi oleh Tuhan keselamatan melalui Yesus Kristus. Karena Tuhan sudah mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk melayani kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Berkati anak-anakmu yang saat ini mereka sedang mendengar, mereka sakit disembuhkan, mukjizat terjadi Tuhan, kelepasan terjadi Tuhan. Saya percaya pembebasan terjadi Tuhan. Namamu dipermuliakan, namamu dinyatakan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur kemuliaan hormat ya bagimu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara pastikan saudara subscribe akan channel kami. Dan jika ini menjadi berkat, boleh Anda saksikan pada teman-teman Anda untuk mereka juga subscribe juga channel kami juga di Abraham Joel. Dan saudara bisa kunjungi Instagram kami, follow akan official Instagram kami di Abraham Joel. Dan juga melalui Facebook di Abraham Joel 2. Dan Anda bisa mengirimkan permohonan doa, kesaksian, ataupun Anda ingin menjadi partner menabur benih melalui WA di 085 8888 68700. Sekali lagi 085 8888 68700. Sampai jumpa di dalam program mendatang saudara. Doakan untuk acara tanggal 30 April live jam 8 malam. Biasanya kita jam 10, tapi karena jam 10 kita akan terhubung dengan seluruh dunia. Kita jam 8 malam saudara, ya, jam 8 malam kita akan berdoa bersama-sama. Dan saya percaya mukjizat yang dahsyat, perkara-perkara yang dahsyat, terobosan daripada Tuhan, perjanjian Tuhan, dan kekuatan daripada Tuhan, penyertaan daripada Tuhan menyertai kita semuanya. Biarkan Tuhan memberkati, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah, memberi engkau kasih karunia, menghadap wajah pada engkau, memberi engkau damai sejahtera, sukacita sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Terima kasih, selamat malam, dan Tuhan memberkati.